أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pendengar rekaman ceramah channel Pustaka Buya Hamka yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang syukur, bab yang ketiga. Syukur ini pada diri seseorang mukmin akan berpengaruh kepada meningkatnya iman. Di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam pemahaman Islam, iman manusia itu, orang beriman itu kondisi imannya itu naik dan turun, ya, menguat dan melemah. Sebab-sebab yang memperkuat iman atau menguatnya iman seseorang itu diantaranya adalah bersyukur. Makin tinggi tingkat kesyukuran seseorang, maka makin tinggi pula pengaruhnya kepada kualitas keimanan orang tersebut. Makin kurang kesyukuran seseorang atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, banyak berkeluh kesah dan lain-lain, ya makin menipis pula imannya. Maka anjuran untuk meningkatkan kesyukuran ini, rasa syukur itu sangat ditekankan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa ada dua hal apabila dimiliki seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Jadi ada dua hal apabila dimiliki seseorang, maka dia tercatat di sisi Allah, dicatat sebagai hamba yang bersyukur dan bersabar. Yakni dalam urusan agama, yaitu ilmu dan ibadah, dia selalu melihat kepada yang lebih tinggi, yang di atas dia, ya, agar dia meniru dan mencontoh orang tersebut. Adapun di dalam masalah dunia, dia melihat kepada yang lebih di bawahnya, lalu dia bersyukur kepada Allah, ya, bahwa dia masih diberi kelebihan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh sejumlah ulama ahli hadis. Takhris hadis ini, si Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih. Makna dari kandungan hadis ini adalah, kalau dalam masalah dunia kita harus melihat ke bawah. Misalnya kita belum punya mobil, ya, tapi mungkin sudah punya motor. Nah, supaya kita bersyukur, kita harus lihat kepada orang lain yang nggak punya motor, mungkin cuma punya sepeda, Ya, alhamdulillah saya punya motor
dikasih oleh Allah rezeki, ya orang lain cuma ada sepeda. Yang cuma punya sepeda juga bersyukur karena alhamdulillah saya punya sepeda. Ada orang yang dia cuma jalan kaki, dia nggak punya sepeda. Orang yang berjalan kaki, nggak punya motor, nggak punya sepeda, nggak punya mobil, dia juga bersyukur. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Orang lain sudah lumpuh terbaring di rumah sakit, di rumah saja, atau kena stroke, atau kakinya lumpuh, nggak bisa berjalan. Nah begitulah, supaya kita bersyukur dalam masalah dunia, kita harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Melihat orang yang lebih kaya, melihat orang yang lebih berpangkat, ya, yang lebih hebat jabatannya, sehingga kita tidak bersyukur. Membandingkan diri kita dengan orang lain yang mendapat nikmat yang berbeda dengan kita, lebih tinggi dari kita. Itu tidak baik. Buya Hamka menyampaikan di dalam kitab yang beliau tulis, Tafsir Al-Azhar, ya, bab mengenai kajian syukur juga, beliau mengatakan mustahil seseorang dapat bersyukur kalau dia selalu membandingkan dirinya dengan orang yang lebih di atas dia secara keduniawian. Padahal kalau dia dapat melihat, ya, dengan mata batinnya, belum tentu orang yang lebih secara duniawi itu bahagia. Belum tentu orang yang nampaknya kaya raya, ya, pangkat jabatannya tinggi, hidup rumah tangganya bahagia. Belum tentu. Bahkan petani di desa yang hidupnya biasa-biasa saja, ya, hanya punya cangkul, ya, punya mungkin ada motor, ya, rumah desa lah, tapi kehidupan suami istrinya itu bahagia, saling menyayangi, saling mencintai, saling mendoakan, saling mendukung, dan lain-lain. Tidak ada cekcok, tidak ada pertengkaran di antara suami istri. Ada orang yang sudah hidupnya, ya, melimpah hartanya, kekayaannya, jabatan suaminya tinggi, jabatan sang istri juga begitu, ya, penghasilannya mungkin juga miliaran, ya, tabungan di bank juga puluhan miliar, ratusan miliar, tapi rumah tangganya bagaikan neraka, ya. Antara suami dan istri tidak akur, ya, selalu bertengkar. Anak-anaknya pun begitu, ya, tidak betah di rumah. Rumah tangga seperti api neraka, panasnya. Maka kekayaan atau jabatan dunia itu tidaklah menjadi tolak ukur kebahagiaan hidup di dunia, apalagi di akhirat. Maka sebab itulah para ulama menganjurkan, janganlah kita melihat dari sisi zahiriah saja, agar kita bisa bersyukur. Lihat jugalah dalam hal-hal yang batiniah, yang dapat dilihat tentunya dengan ilmu. Inilah pentingnya mempelajari dan mengilmui, ya, Al-Quran dan hadis, ya, pemahaman agama, supaya kita paham tentang kehidupan ini. Bersyukur ini mempengaruhi juga kehidupan seorang anak. Ayah dan ibu yang mendidik syukur kepada anak, itu akan berpengaruh pada anaknya. Apabila anaknya mendapat nikmat, dia akan mengatakan ke ayah ibunya atau bercerita mendahului dengan kalimat Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah Bu, Ma, saya tadi berhasil ujian misalnya. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita juga sifat-sifat bersyukur itu. Nah, kemudian orang-orang yang bersyukur itu selalu diberi Allah ketenangan dalam batinnya, ya. Dia tidak ada kerisauan, dia dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan, ya. Karena memang didikan dan ajaran mengenai bersyukur itu sudah Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran, dan para rasul-rasul yang Allah utus itu semuanya memiliki sifat-sifat sabar dan syukur. Nah, orang yang bersyukur ini cenderung dia masuk pada manzilah takwa yang lainnya, itu sabar. Karena yang bisa bersabar itu adalah orang yang bersyukur, ya. Orang yang tidak bersyukur itu sulit untuk sabar dengan menghadapi ujian-ujian kehidupan. Maka banyak sekali manfaatnya memiliki tingkat syukur di dalam hati, di dalam kolbu kita, dalam kehidupan kita, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk perbanyak ya bersyukur kepada Allah. Setiap hari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari ya di Sahih, bahwa saat orang ditimpa musibah, lantas dia menerima keadaannya dengan bersyukur dan dia bersabar, maka Allah menjanjikan surga kepada orang tersebut. Ya, dapat dibayangkan bahwa nikmat mana yang lebih indah dari pemberian surga. Surga adalah akhir bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, maka syukur ini bagian dari ya penguatan juga secara psikis ya seseorang, kejiwaan seseorang. Orang yang tidak bersyukur jiwanya lebih labil ya, lebih labil dibanding orang yang banyak bersyukur. Orang yang bersyukur itu lebih kokoh batinnya, jiwanya, tidak gampang terserang penyakit jiwa. Seorang yang kufur nikmat selalu merasa hidupnya kurang dan dia iri dengan milik orang lain, maka hatinya tidak akan tenang. Hatinya dipenuhi penyakit, bahkan ia menjadi semakin jauh dari Allah. Berbeda dari orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, susah ataupun senang, ia tetap tersenyum dan ridha kepada Allah dengan takdir Allah, pemberian Allah. Ia tidak memperdulikan omongan orang lain. Ini akan membuat hati dia lebih damai dan lebih tenang. Kenapa? Karena hatinya betul-betul bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan ya kepada dirinya atau kepada kehidupannya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan ya. Kita nikmat mata saja, banyak orang-orang yang buta tidak dapat melihat. Coba dibayangkan bagaimana mereka. Kita dapat melihat tapi kita jarang bersyukur tentang nikmat mata yang Allah berikan. Masya Allah, subhanallah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Dalam kajian bab syukur ini, memang saya ingin menyampaikan dan mengajak diri saya sendiri juga dan keluarga, karib kerabat, sahabat-sahabat semua handetolan, untuk selalu kita mengisi hari-hari hidup kita dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi jembatan kebaikan dalam mengajak kepada ridha Allah. Semoga kita semua yang mendengarkan ya nasihat ini atau pencerahan ini juga mendapat keberkahan ya. Begitu pula saya mohon ampun kepada Allah apabila ada yang salah dari yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmanir Rahim. Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.